Hai, selamat pagi teman-teman. Ini pagi-paginya di kebun lagi. Seneng banget deh. Akhirnya ini kacangnya udah siap panen ya teman-teman. Ternyata dari mulai tanam sampai panen gak sampai 2 bulan ya. Ini kacang hijau. Saya tanamnya dari dapur benihnya. Dan sebelum panen-panen, saya juga mau tanam labu, mau pindah tanam. Di sini pagi-paginya udah mulai panas ya teman-teman. Jadi tanamannya udah sedikit layu. Bunganya lagi cantik banget. Nih saya udah siapin pot di sini. Ini potnya lumayan besar ya teman-teman. Saya pakai pot ukuran 40. Dan ini potnya juga bekas. Di sini saya punya labu. Jadi labunya saya mau pindah ke pot yang besar. Dan di sini semayan tomatnya udah mulai tumbuh ya teman-teman, lumayan bagus. Ini lanjut pindah dulu. Ini kemarin semainya disatuin sama tanaman pisang ya teman-teman. Nih biasanya saya beli pisang kepok, ini jenisnya. Sebelum ditanam di pot yang besar, saya tanam di pot kecil dulu. Ini kayaknya udah mau tunas ya. Tuh, tapi sedikit busuk sih pohonnya, mudah-mudahan bisa tumbuh. Nih langsung aja. Bismillah. Dan ini jenis labu juga, labu yang warnanya orange itu. Nggak tahu jenis apa ya teman-teman, lupa lagi jenisnya. Dan saya juga tanamnya dari dapur. Nih, bismillah. Mudah-mudahan tumbuh. Dilihat dari benihnya sih bagus ya, sehat ya. Mudah-mudahan aja walaupun benihnya dari dapur tetap bisa tumbuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akarnya udah bagus teman-teman. Saya juga sering tanam benihnya dari dapur, kayak cabai, kayak ini labu. Jadi nggak usah beli ya teman-teman, bisa tanam yang kita beli, bisa dimanfaatin. Kayak ini bawang daun juga sekarang udah mulai banyak teman-teman. Nih udah beranak pinak ya, tadinya satu pohon aja. Udah lebat, cantik banget teman-teman. Ini udah selesai ya, mudah-mudahan bisa tumbuh sampai panen nanti. Dan sebelum tanamannya besar biasanya saya manfaatin dulu ya teman-teman. Ini saya punya bonus, ini kayaknya bayam batik. Saya mau coba disemai di sini. Dan ini tinggal ditaburin aja gini. Bismillah, mudah-mudahan bisa tumbuh. Ini benihnya udah lama sih. Ini tinggal ditaburin gini aja. Ini
udah selesai. Dan lanjut mau panen-panen ya. Sebelum panen buah saya juga mau panen ini. Di sini ada kembang kol ya teman-teman, karena udah kehujanan terus, ini kembang kolnya udah kurang bagus. Saya mau panen. Ini nanti pohonnya bisa bertunas lagi. Ini juga tadinya tumbuhnya dari tunas ya. Ini harus dibiarin 1 atau 2 daun biar nanti pohonnya nggak busuk. Ini di sini ada satu lagi. Di sini juga ada satu lagi. Ini kayaknya belum ya teman-teman, mungkin 2 atau 3 harian lagi. Ini wadahnya udah disiapin 2 wadah. Nih, lanjut mau panen daun kenikir ya teman-teman. Nih tuh, ini enak nanti buat dilalap. Ini sebentar lagi udah mau berbunga. Tumbuhnya di pot besar, ini lumayan besar. Tadinya bekas jeruk, dan ini pohon jeruknya udah mati dong. Di sini juga ada kacang. Ini kacangnya sama ya, udah siap panen. Lanjut mau panen kale. Ini kalenya udah lama nggak panen ya teman-teman. Nanti bisa di jus kalau udah tua begini. Sini ada si empus. Paling enak di jus sama nanas ya. Saya biasanya pakai nanas madu, jadi gak usah dikasih gula. Enak, segar, dan juga sehat. Tuh, ini udah lumayan tua, jadi kalau dimasak juga kurang enak. Lebih cocok di jus aja. Dan kemarin ada kale scarlet ya, sekarang udah mati. Tinggal kale keriting juga udah kurang bagus nih. Dan sebelum panen kacang, saya mau panen buah dulu. Ini kalau udah agak kekuningan begini udah tua, nanti bijinya bisa ditanam kembali ya teman-teman. Dan dari biji kedondong mini ini cukup kurang lebih 6 bulan sampai bisa berbuah lagi dari tanam. Saya udah pernah beberapa kali ya. Dan ini pohon yang pertama saya beli teman-teman. Dulu saya belinya dari pohon yang udah ada buahnya ya tuh. Jadi udah berapa tahun, mungkin udah ada 2 tahun lebih. Tuh, lumayan besar. Dan ini di pot yang sama ada pohon rosella juga. Bismillah. Nih rosellanya juga nggak kalah subur ya teman-teman, walaupun dicampur di pot yang sama. Nih, ini warnanya agak pudar, dan ini warnanya merah merona. Dan ini anakan yang saya tanam dari biji ya teman-teman, gak kalah bagus, buahnya banyak. Kurang lebih 6 bulan ya sampai berbuah dari tanam dari biji teman-teman. Dan nyenengin banget kedondong mini ini, buahnya terus-terusan. Ini belum dipanen, yang lainnya udah mulai, batang yang lainnya udah mulai
keluar buah ya teman-teman. Ini buahnya banyak nih tuh, jadi nggak ada musim-musiman ya, jadi buah-buahnya sepanjang tahun. Teman-teman wajib punya sih ini kedondong mini. Ini balik lagi ke dekat pohon kedondong, saya mau ambil apel ya teman-teman. Ini apelnya sekarang nggak tahu kenapa kurang bagus ya teman-teman, biasanya sih bagus. Nih ada beberapa, dan ini udah banyak semutnya teman-teman. Nih, bismillah. Cara membedakan apel yang siap dipanen, ini warnanya udah agak kekuningan ya teman-teman. Kalau yang masih kecil itu biasanya agak hijau. Nih. Dan kadang-kadang juga ada retak, ada retaknya. Nih. Ini lumayan besar buahnya tuh, tapi sayang ya apelnya kurang bagus teman-teman. Tapi segini juga udah bersyukur sih. Setelah kita berkebun sendiri itu rasanya lebih bersyukur aja teman-teman. Jadi lebih banyak bersyukur ya. Ini sebentar lagi panen. Bersyukur dapat sayuran, bersyukur dapat buah-buahan juga. Ini lihat buahnya juga udah siap panen. Ini yang lainnya belum ada ya teman-teman. Ada di sana tapi dari bawah panennya. Nih. Dan ini rambutannya lumayan manis. Ini saya bungkus kemarin biar gak dimakan kelelawar. Nih, sebagian di bawahnya belum siap panen ya teman-teman, ini masih kecil. Dan saya nanti panennya mau dipilih. Dan ini seperti biasa ya teman-teman, semut rang-rangnya ada di mana-mana. Tuh, ada di sayuran, ada di buah-buahan juga. Nakal banget mereka. Nakal karena gigitnya sakit. Bismillah. Tuh, lumayan. Ini kalau lagi musim, kalau lagi banyak teman-teman, ini buahnya sampai pas satpam, tetangga juga ngerasain ya. Ini taruh dulu. Alhamdulillah. Dan lanjut metik sisanya. Kamu juga di sini mau metik buah ya? Ternyata di situ ada juga tuh teman-teman, ada ya buahnya walaupun gak banyak. Emang rambutan ini suka berbuah di luar musim punya saya, alhamdulillah. Tapi sekarang udah harusnya udah berbuah ya, udah musim ya teman-teman. Ini dipilihin, ini udah masih hijau, biarin. Aduh, yang jatuh. Ini udah susah megangnya. Taruh dulu. Aduh. Semutnya juga kepanen, ikutan kepanen. Dan ini yang lainnya masih hijau ya teman-teman, mungkin
kurang lebih 1 bulan lagi atau 3 mingguan lagi ya. Nih, terongnya udah mulai berbuah, ini yang putih. Ini saya ngelihat bunga kolis ini kecil teman-teman. Ini tumbuh di pot ini apa, sawo ya. Ini sawonya belum berbuah. Tuh lumayan walaupun kecil. Namanya juga tumbuh dari tunas. Kalau dari tunas itu ada yang kecil, ada juga yang bisa besar ya teman-teman. Nih, di sini ada 1 jambu. Kemarin sebetulnya ada 6 jambu ya di sini. Yang lainnya udah dipanen. Tinggal 1 nih, teman-teman. Bagus banget. Sebetulnya ini masih bisa besar lagi ya. Tapi mau dipanen aja. Biar buah yang lainnya ada temennya. Sayang banget. Ini bunganya selalu rontok dong. Alhamdulillah, tuh bersyukur banget teman-teman. Hari ini dapat buah, dapat juga sayuran. Jadi banyak-banyak bersyukur ya. Dan lanjut saya mau panen ini, panen kacang. Gak nyangka banget ini kacangnya juga bisa tumbuh sesubur ini teman-teman. Karena saya tanamnya dari dapur benihnya, dan media tanamnya juga bekas. Ini media tanamnya bekas tanam bunga matahari ya teman-teman. Nih, saya udah siapin wadahnya. Jadi semangat ya buat teman-teman yang di dapurnya ada kacang hijau. Nih, kacang hijau bisa ditanam dari dapur benihnya. Ini ada yang masih hijau juga, mungkin 3 hari lagi baru coklat ya. Saya nggak mau panen ya kalau yang masih hijau gini ya. Kalau yang udah kuning begini kayaknya udah bisa. Dan ini sepertinya mau berbuah lagi teman-teman. Nih, ada bawa bakal bunga ya. Hebat. Tapi nggak tahu nanti mungkin mau disudahin karena potnya buat tanam yang lain ya teman-teman, atau dilihat dulu nanti ini buahnya bisa bagus lagi atau enggak. Kemarin ada teman-teman yang komentar katanya kacang hijau ini lama sekali berbuah, dari tanam sampai berbuah. Ternyata jenis yang saya tanam ini cepat sekali teman-teman. Ini sebelum 2 bulan ya udah bisa panen. Mungkin beda-beda ya jenisnya. Ini 1 pot, dalam 1 pot dapat segini ya teman-teman. Kamu enak-enak tidur di situ. Untung bukan sayuran. Kalau sayuran nggak boleh ya. Kacang boleh nanti karena bisa dikupas. Saya mau percepat aja ya teman-teman, biar nggak bosan. Karena panennya begini-begini aja nih. Tuh. Nih.
Tuh, udah muncul buah baru dong teman-teman. Ini buah lama belum dipanen ya, buah baru mau muncul. Bagus banget ini kalau tanam di sawah. Kupasin, tuh dia lagi kupasin teman-teman. Nggak bareng ya panennya ini, yang ini masih banyak yang hijaunya. Enak amat kamu bobo di sini. Enak amat. Bukannya bantuin, malah diboboin. Nih, tinggal satu pot lagi. Hujan. Nih dapat segini teman-teman. Dan ini udah semua ya. Tinggal 1-2 nih yang di dalamnya. Tuh masih ada nih, masih dapat segini, bersihin. Masya Allah, alhamdulillah dapat segini teman-teman. Dan nyangka banget ya bisa tanam kacang hijau sendiri di rumah. Dan teman-teman mau lihat ini dalamnya kayak gini ya, saya mau buka. Nah begini teman-teman, ini di dalamnya kacang hijaunya sempurna ya, bagus semua. Tuh kayak gini teman-teman. Dan tadinya ini saya tanamnya sedikit banget ya, jadinya jadi mungkin 20 kali lipat lebih ya, lebih banyak dari yang saya tanam. Kamu kok bobo di sini nakal. Nih alhamdulillah teman-teman, hari ini saya panennya melimpah banget. Dapat buah, dapat sayur, dapat kacang, plus dapat kucing. Kucing nakal. Jadi semangat berkebun ya teman-teman, karena kita berkebun sendiri kita bisa sehat, karena organik dirawatnya. Kita juga bisa lebih bersyukur lagi teman-teman. Bersyukur walaupun dapatnya gak seberapa ya, tapi rasa bersyukurnya bisa berkali-kali lipat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye. Alhamdulillah, seneng banget. Kucingnya masih betah di situ. Sampai kapan kamu di sini? Sekalian dijemur ya ini kacangnya, nanti setelah kering nanti bisa kelupas sendiri, bisa kebuka sendiri ya ini teman-teman. Kayak gini. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman, semangat selalu ya. Sehat dan semangat selalu.